Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu bahagia bersama orang-orang yang menyayangi kalian. Ya, kali ini materi PAI akan membahas tentang ilmu fikih, ya, buku paket fikih yang ada di kalian, ya, tentang makanan dan minuman yang halal. Ya, silakan dibuka buku fikih kalian, ada di bab 1, 2, dan 3 yang akan kita pelajari pada video ini. Silakan disimak hingga selesai agar kalian benar-benar paham. Makanan dan minuman yang haram adalah yang jelas dilarang Allah karena tidak memenuhi syarat kesehatan dan mengakibatkan perilaku yang tidak baik. Contohnya banyak sekali ya. Nih, anjing ya. Ini ulat. Ini kelelawar ya. Ini skorpion. Apa ya? Kalajengking. Ini jelas dilarang dalam Al-Quran. Ya, BABI. Ini jenis minumannya ya, minuman yang memabukkan. Ini Masya Allah, apa itu? Ya, ini juga jenis minuman dan rokok ya, karena biasa sekali kalau ada orang mabuk-mabuk selalu saja dibarengi dengan rokok ya, sesuatu yang harus kita hindari. Kemudian ini ya, pizzanya pizza apa tuh? Pizza tikus ya. Nah, ini juga jenis minuman yang harus dihindari karena banyak mudaratnya. Demikian ya, kita lanjut ke berikut. Jenis makanan yang haram. Kita lihat ya, apa aja sih jenis makanan yang haram? Ya, yang pertama adalah babi di semua bagiannya. Ya, dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Babi itu semua tentang dia, tentang babi maksudnya itu tidak boleh kita gunakan ya. Bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, giginya, kukunya, semua tentang babi tidak boleh kita manfaatkan. Ya. Kemudian yang kedua, bangkai binatang. Tuh, apa sih bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Jadi kalau ada hewan mati, ya, tiren gitu ya. Tiren itu kan ayam-ayam yang dipelihara orang, kemudian dia mati, dibuang, kemudian diambil, disembelih. Nah, itu yang namanya tiren. Itu nggak boleh itu ya. Itu namanya bangkai. Ya, karena dia sudah mati sebelum disembelih. Ya. Kecuali kalau dianya kita temukan belum mati, misalnya ada nih kambing ditabrak motor ya, kemudian kita melihat dan dia belum mati, maka segeralah sembelih karena dia belum menjadi bangkai. Nah, baru nanti kita bisa makan. Tetapi kalau dianya kita lihat sudah mati, sudah nggak bergerak lagi, terus kita sembelih, itu tidak boleh ya, karena dia sudah menjadi bangkai, jadi nggak boleh lagi dimakan. Oke, berikutnya yang ketiga, darah. Apa sih darah? Darah adalah cairan yang mengalir dari hewan yang disembelih. Nah, kan kadang-kadang kalau motong sapi, motong kambing itu kan darahnya banyak sekali, itu kan ditampung. Kalau kita kan ditampung untuk ditampung supaya nggak mengalir sembarangan, kemudian nanti diuruk gitu ya, ditimbun. Nah, tapi ada di penjagalan itu yang darahnya itu ditampung di suatu tempat penampungan, kemudian nanti dibekukan, kemudian dijual di pasar, dijadikan makanan, dijadikan cemilan dan lain-lain. Nah, hati-hati ya, karena darah ini kalau kita nggak bisa membedakan antara darah dan hati karena dia bentuk dan rasanya sama setelah dibekukan. Jadi hati-hati setiap berbelanja ya, tanya dengan benar apakah yang dijual itu adalah hati atau darah yang dibekukan.
Kemudian yang berikutnya adalah binatang yang disembelih bukan untuk tujuan kepada Allah. Nah ya, kalau kurban kan jelas ya, menyembelih tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan rasa syukur. Kalau ini disembelih bukan untuk Allah, tetapi sebagai tumbal, ya. Bangun gedung yang bertingkat, bikin jembatan supaya nggak gampang roboh, maka dikasih tumbal. Nih, kepala sapinya ditanam di situ. Nih lihat, bahkan sampai ada nih ditaruh di atas meja, ya, di sebuah gedung, masya Allah, ya. Yang seperti ini nih haram, ya, karena tujuan dari pemotongannya itu bukan untuk Allah. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian ini makanan yang menjijikkan. Apa sih makanan yang menjijikkan? Nah, ya lalat. Ada yang suka makan lalat? Iya. Kecoa. Ada yang berani makan kecoa? Iya, ini adalah makanan-makanan yang menjijikkan. Ya, jangan dimakan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah benda-benda yang membahayakan. Apa tuh? Benda-benda yang membahayakan. Iya, atau misalnya api, ya. Makan api. Kemudian ini ada yang makan gelas, beling, pecah-pecahan kaca, ya. Ngapain lagi makan-makan barang yang membahayakan begitu ya? Nah, lihat, Allah semua atur makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan itu adalah untuk menjaga kita dari segala hal yang tidak baik. Jenis minuman yang halal yaitu minuman sehat yang dibuat dari bahan yang halal juga. Contohnya, madu ya, dengan segala jenisnya. Ya, madu adalah minuman yang mengandung nutrisi sangat baik untuk kita. Yuk, yang belum pernah minum madu, segera dong kenalan dengan madu. Berikutnya adalah kopi, susu, coklat dengan segala olahannya. Tuh lihat, mau dibuat apapun, kopi, susu, dan coklat itu luar biasa nikmatnya ya. Kemudian ada daun teh dengan segala aromanya. Ya, segar-segar apalagi diminum siang hari, cuaca yang sangat panas. Luar biasa ya. Kemudian lihat yang berikutnya ada jus dari berbagai sari buah-buah segar. Siapa yang belum pernah nyoba? Ayo. Kemudian ada juga sirup dengan berbagai rasa dan aromanya. Nah, nikmat apa lagi sih yang Allah belum kasih ke kita? Ya, semuanya ada di depan kita. Ya, semuanya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tinggal memilih mau yang mana yang kita suka, dan semuanya adalah minuman sehat dan halal. Jenis minuman yang haram yaitu minuman tidak sehat yang dibuat dari bahan yang tidak halal. Nah, ya, yang pertama seperti misalnya minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan, tuh ya. Minuman yang bikin orang jadi teler, jadi nggak ingat apa-apa, tuh ya. Yang kedua, rokok dengan segala jenisnya, karena rokok itu merusak jantung. Tuh ya, biasanya kalau orang yang suka ngerokok itu temannya tuh juga suka minum minuman yang beralkohol. Nah, kemudian narkoba dengan segala jenisnya, karena narkoba itu sangat merusak otak ya. Orang kalau udah kena narkoba udah nggak bisa mikir apa-apa, udah nggak inget sama dirinya, udah nggak inget sama cita-citanya, lupa semuanya, rusak otaknya. Kemudian berikutnya, benda-benda berbahaya yang dijadikan minuman dan makanan untuk tontonan. Nah, ini dia nih ya. Jadi minum api ya, kemudian makan apa ini seperti pecahan lampu-lampu neon ya, lampu neon yang zaman dulu yang panjang-panjang tuh ya, dijadikan makanan ya. Dan ini memang yang melakukan adalah orang-orang yang terlatih ya, hanya untuk tontonan. Tapi ini jangan sekali-kali ditiru. Nah, ada lagi yang lebih horor nih ya, minuman yang mengandung racun mematikan. Halo, siapa yang sudah pernah coba? Dan siapa yang ingin mencoba? Barangkali bisa
menghilangkan dahaga, tetapi siap-siap kalian akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah minuman yang kita tidak boleh mendekatinya karena memang tidak ada manfaatnya untuk kita kecuali membawa pada kemudaratan. Tidak ada manfaatnya untuk kesehatan kita, untuk pikiran kita, untuk tubuh kita, dan sebagainya. Jenis binatang yang halal dikonsumsi manusia. Nah, lihat ya. Semua hewan yang hidup di air halal dimakan walaupun sudah mati. Nah, lihat ya. Semua ikan, udang, dan lain-lain yang ada di laut yang kalian lihat di pasar, itu walaupun sudah mati, itu tetap boleh dimakan, halal. Karena memang Allah jamin semua yang berasal dari air itu halal dimakan. Kemudian yang dari darat, ya, ada unta, kemudian ada sapi, ada kambing, ada burung, ada unggas, ya, unggas itu ayam, itik, angsa, dan lain-lain gitu ya, boleh. Kemudian berikutnya, apa ini? Belalang. Ya, ini dia belalang. Belalang itu adalah hewan darat yang halal dimakan walaupun sudah mati. Jadi, bangkai yang boleh dimakan itu adalah semua bangkai dari laut, ya, dan belalang. Itu meskipun sudah mati kita tetap boleh memakannya karena dia memang halal meskipun sudah menjadi bangkai. Oke. Jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi. Yang pertama, haram karena jelas disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Ya, contohnya babi, darah, bangkai, juga binatang yang disembelih tidak untuk Allah. Ya, tujuannya bukan untuk Allah. Kemudian binatang bertaring dan berkuku tajam. Ini juga yang tidak boleh dikonsumsi ya. Contohnya ada kucing, ada gajah, ada buaya, harimau, kemudian burung gagak, ya, karena dia berkuku tajam. Ini hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada binatang yang boleh dibunuh tapi tidak boleh dikonsumsi. Nah, contohnya kelelawar, kemudian ada ular, ada kalajengking, ada anjing, kemudian tikus, ada juga burung gagak. Ini adalah jenis binatang juga yang boleh dibunuh tetapi tidak boleh dikonsumsi. Berikutnya, ada juga binatang yang menjijikkan. Iya, ya, lalat ijo, tikus. Kemudian ada lalat biasa, kemudian ada bekicot, ya. Ada cacing. Kemudian walang sangit, ya, yang kalau kesenggol menimbulkan bau yang menyengat dan lain-lain. Ini binatang menjijikkan yang nggak usah dimakan tuh, ya. Kemudian binatang yang dilarang membunuhnya. Ya, binatang ini tidak boleh dibunuh tetapi juga tidak boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Lebah, ya. Lebah, kemudian ada juga semut. Nah, ini adalah binatang yang tidak boleh dibunuh tetapi juga tidak boleh dikonsumsi. Allah pasti tahu kenapa ini tidak boleh dikonsumsi karena memang dia menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, dan untuk perilaku kita. Pastinya seperti itu. Karena tidak mungkin Allah melarang kalau dianya bermanfaat untuk manusia. Tugas dan latihan. Kenapa ada tugas? Karena ibu akan mengambil nilai sikap dari kalian melalui tugas ini. Ya, yang pertama, bagaimana sikapmu bila sedang makan sesuatu lalu diberitahu bahwa makanan itu mengandung sesuatu yang haram? Nomor 2, bagaimana cara agar ayam yang tertabrak kendaraan masih bisa dimakan dan tidak menjadi bangkai? Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap orang yang sering mengkonsumsi makanan minuman yang haram? Kemudian yang latihan ya, soalnya 1. Sebutkan beberapa jenis makanan sehat yang biasa kalian konsumsi sebagai menu sehari-hari. Yang kedua, sebutkan hewan yang halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Yang ketiga,
Sebutkan makanan yang jelas haram hukumnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Yang keempat, sebutkan beberapa jenis minuman sehat yang biasa kalian konsumsi sehari-hari. Yang kelima, sebutkan manfaat yang kalian rasakan saat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Tulis jawaban di buku catatan kalian, foto dan kirim sebagaimana biasa. Silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.